Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi al-anjamiz zahirat, amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Al-Jadid, Ketua DKM, yang saya hormati para jamaah, para sesepuh, para orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini senantiasa dilimpah curahan nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu lanjutan kajian tafsir Surah Yasin, kita buka dengan Al-Quran Surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا ayat 12 surah Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna, sesungguhnya kami, nahnu sebagai penegasan dari kalimat inna yang juga berarti kami, nuhyil mauta, nuhi, kami akan menghidupkan al-mauta, yang mati. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan maksudnya yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Pasti semua dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun dan siapapun. Yang menarik adalah satu kajian tentang ayat inna nahnu nuhyil mauta wa fihi isyaratun. Ayat ini juga mengisyaratkan, memberikan suatu cerminan ila annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yuhyi qalba man yasha'u minal kuffar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati hambanya dari para hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu minal kuffar, dari orang-orang yang kafir, yang tadinya alladzina qad matat qulubuhum bid-dhalalati, yang hati mereka pada awalnya sudah mati, maksudnya sudah terkena racun kesesatan atau kekufuran, karena punya kesadaran terhadap kebenaran, terhadap kebaikan, maka hati mereka yang tadinya mati, maksudnya penuh kebatilan, penuh kemungkaran, penuh kekufuran, penuh kemusyrikan, setelah mereka menyadari kalau apa yang mereka anut itu satu kesalahan, kemungkaran, kebatilan, kekufuran, Allah Subhanahu wa taala berkenan menghidupkan hati mereka yang sudah mati, diberikan hidayah, diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala ba'da dzikri qaswatil qulubi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
terkait dengan hati yang sudah mati kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan cerminan pada ayat yang terkait dengan tanah yang tadinya gersang, bahkan kemudian tanah itu tidak produktif karena Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali tanah yang gersang dan tidak produktif dengan turunnya hujan. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Hadid ayat 17, "I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun." Ketahuilah oleh kalian wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk menghidupkan tanah yang telah mati, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara turun hujan dan lain-lain sebagainya yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan buat kehidupan ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk menghidupkan tanah yang gersang yang mati, maka Allah Subhanahu wa taala juga Maha kuasa untuk menghidupkan hati yang tadinya sudah tertanam kufur, musyrik, kebatilan dan sebagainya, tahu-tahu punya rasa sadar. Allah Subhanahu wa taala berikan hati yang itu hidayah, bimbingan. Namun hati yang kemudian tetap terkunci karena dikunci oleh empunya hati, tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah itu penjemu, tapi karena si empu hati, sang pemilik hati memang sudah kekeh, tidak mau menerima hidayah. Itulah yang kita baca kalau kita baca Quran di awal-awal surah Al-Baqarah. Jangan sampai kita salah paham dengan Quran. Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anda tahum am lam tunzirhum la yu'minun." Sesungguhnya orang-orang yang telah kafir, maksudnya kafir dalam ayat ini orang yang sudah mengunci dirinya, orang yang sudah menutup dirinya, orang yang sudah bersikukuh terhadap kebatilan, kekufuran, kemungkaran. Sawa'un 'alaihim, sama saja buat mereka. A'andar tahum, apakah engkau wahai Rasulullah berikan mereka peringatan? Am lam tundirhum, atau engkau tidak berikan mereka peringatan? La yu'minu, mereka gak bakalan beriman. Mungkin kita bertanya, di mana hidayah Allah? Jadi hidayah itu kita yang punya hati mau dibuka atau mau diberikan celah atau enggak. Kalau hati kita atau kita punya sifat objektif, ya nalar kita buka, mesti hidayah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembalikan kepada setiap orang untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud inna nahnu nuhyil mauta. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naktubu ma qaddamu," dan kami mencatat amal perbuatan yang telah mereka lakukan, maksudnya semasa hidup di dunia. Ai minal a'mali fid dunya, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membaca ayat ini itu menggembirakan kita. Kita jadi tenang, jadi bahagia, jadi nikmat. Kenapa? Yang nyatat Allah. Kalau yang mencatat manusia itu ya punya sekian banyak keistimewaan, tapi juga punya sekian banyak kekurangan.
Orang kalau lagi baik, lagi akrab, semua jadi enak. Tapi kalau lagi marah, jangankan salahnya, benernya aja salah. Kenapa? Udah marah. Mindsetnya sama kita udah gak benar. Apapun kebaikan yang kita lakukan di mata orang yang benci kita, ya gak baik. Selalu negatif, bukan positive thinking. Kenapa? Pandangannya terhadap orang yang dia gak suka itu beda mindset, beda point of view-nya beda. Tapi kalau Allah yang mencatat, Allah yang maha memandang, kita nikmat. Ini salah satu hidup yang bahagia ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tercatat semua perbuatan kita. Baik yang menurut manusia tahu, kelihatan, atau tidak kasat mata, nggak kelihatan, termasuk yang ada di batin kita. Contoh begini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nih berbuat baik, infak di Masjid Al-Jadid ini. Mau dikasih penglihatan oleh orang lain, dibacakan, diinformasikan, atau tidak diinformasikan, atau tidak diketahui oleh orang lain, kita menikmati, kita enjoy. Kenapa? Allah tahu. Kalau manusia itu beragam pandangannya. Kita kasih uang 1 juta buat Al-Jadid, dibacakan oleh petugas kalau hari Jumat misalnya. Orang yang suka sama kita senang, orang yang gak suka sama kita, wah, dia mau infak itu meriah, pengen dipuji dan sebagainya. Jadi berasumsi dengan hati kita, padahal dia nggak tahu hati kita, tapi kalau udah nggak suka, jadi orang macam-macam. Kita juga nggak bisa menolak pandangan orang terhadap kita. Kita nggak bisa mengunci pandangan dia terhadap diri kita. Kita marah juga salah. Dia akan jawab, itu hak saya untuk menilai kamu. Mau apa kita? Jadi kalau hidup ini atas dan berdasarkan pandangan orang lain, kita selalu kecewa. Tapi kalau Allah yang mencatat, mau disebutkan atau tidak disebutkan, kita nikmat dan menikmati hidup. Tenang hidup. Kenapa? Apapun yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan tidak pernah disia-siakan sekecil apapun. Amal soleh itu nggak mungkin tidak diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang menurut Allah Subhanahu wa taala itu besar. Hidup ini nikmat kalau kayak gitu. Dan renungkan ayat ini dalam kalimat yang itu yang pendek aja. Wa naktubu ma qaddam. Kami pasti akan mencatat semua perbuatan manusia dan nanti pasti diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang benci, orang gak suka, kita gak balas dengan kebencian yang sama. Makanya Rasulullah SAW memberikan penjelasan, dan itu kita baca hadisnya. Nabi katakan dalam hadis arba'in, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah di mana saja berada. Kondisinya bagaimana, Bu? Dan respon itu, sikapi itu keburukan dengan kebaikan. Karena kebaikan itu kalau kita meresponnya terhadap keburukan, tamhuha, akan menghapus. Nah, itu yang harus kita jadikan pegangan, patokan hidup kita agar kita bahagia di dunia wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Wa azarahum, dan kami juga mencatat azarahum,
jejak-jejak mereka, maksudnya manusia. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Qurtubi dalam kedua tafsir beliau yang besar memberikan penjelasan yang dimaksud athar, jejak-jejak. Ini adalah ahaduhuma tuktabu a'maluhum allati basyaruha bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala mencatat jejak-jejak, maksudnya perbuatan-perbuatan allati basyaruha bi anfusihim, yang diri mereka lakukan, wa atharahum allati atharuha min ba'dihim, dan juga jejak perbuatan mereka, impact atau pengaruh perbuatan mereka setelah kematian mereka. Itu yang dimaksud wa atharahum dalam ayat 12 surah Yasin ini. Kita mempelopori pengajian, kita mempelopori infak di Masjid Al-Jadid ini. Kita semuanya sebagai orang-orang yang mendorong, mensupport, memotivasi orang lain agar datang ke masjid ini, melakukan kebaikan di masjid ini dan sebagainya. Mati, wafat, ya. Ternyata apa yang kita sudah tanam berupa kebaikan di Masjid Al-Jadid ini kok diteruskan oleh generasi selanjutnya. Nah, pengaruh dari kebaikan kita setelah kematian semua yang ada di sini atau setiap kita kok masih jalan dan dijalankan oleh orang lain atau generasi selanjutnya, itu juga dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu kebaikan kita juga. Itulah yang dimaksud dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Orang yang menunjukkan, orang yang kemudian sudah mempelopori kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, dia akan mendapatkan pahala dari orang yang melakukan apa yang dia ajak, meskipun dia sendiri sudah meninggal. Itu juga yang dimaksud dalam ayat ini, wa atharahum, yang dijelaskan oleh para pakar tafsir. Ya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis alladzi rawahu Muslim, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a." Ya Allah. Artinya siapa yang sudah membuat kebiasaan yang baik, sunnatan hasanah dalam Islam, kana lahu ajruha, dia akan dapat pahala kebaikan tersebut, wa ajru man 'amila biha min ba'di, dan pahala orang yang melakukan perbuatan baik yang dia ajak min ba'di, setelah kematian dia, la yanqusu, enggak kurang, min ujurihim syai'a, dari pahala orang yang melakukan itu syai'an, sama sekali enggak kurang. Kalau Allah memberikan ganjaran orang yang sudah berbuat baik karena kita, Allah kasih 10, kita pun akan dikasih 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun waktunya itu bisa berabad-abad. Kita punya orang tua mungkin 200 tahun yang lalu di kampung misalnya udah bikin musola, sampai sekarang dipakai oleh orang-orang kampung itu, di kampung kita masing-masing. Maka itu dari generasi ke generasi dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang tua kita atau engkong kita atau nenek kita atau siapapun dari keluarga kita itu juga akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, rentang waktu 2 abad atau mungkin berabad-abad lagi ke atasnya. Itu juga yang dimaksud dengan
ayat atau kalimat wa atharahum dalam hadis ini. Ya, berdasarkan juga tadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam riwayat Imam Muslim. Juga masih ada hadis dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah kalau hadis ini sudah sering kita dengar, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Hadis ini sering kita dengar. Kalau manusia meninggal dunia, putus amalnya kecuali tiga. Kecuali tiga, ya. Yang tiga itu ya sedekah jariyah, ya ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga waladin shalihin yad'u lahu. Anak di sini enggak mesti anak, maksudnya cucu, anak cucu yang saleh yang mendoakan orang tuanya, termasuk kakek neneknya. Jadi kita pengen punya generasi seperti anak-anak ini. Bagaimana pendidikan agamanya, Bu, melekat bukan hanya pada pikiran, tapi juga pada tindakan anak cucu kita. Itu penting banget. Karena hakikat itulah tanaman kita. Hakikat itulah amal perbuatan baik kita yang diteruskan oleh anak cucu kita, apalagi mereka mendoakan kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang didoakan oleh anak cucu kita. Nah, itu juga bagian dari maksud ayat ini. Wa atharum, jejak itu maksud jejak perbuatan, amal soleh yang dilakukan semasa hidup dan terus dicatat meskipun sudah meninggal dunia. Wal qaulus tsani, penjelasan yang kedua, annal murada bidzalika atharu khutahum ila ta'ah awil ma'siyah. Yang dimaksud ayat atau kalimat dalam ayat ini wa atharahum, jejak mereka, ay khutahum, jejak langkah, berbisik berarti. Khutah itu artinya jejak langkah yang sifatnya fisik, kaki atau ini tangan, ya, jejak kaki atau tangan itu ila ta'ah, menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Mujahid bin Jabal, salah seorang tabi'in besar dan pakar tafsir besar di generasi tabi'in, beliau memberikan penjelasan atharahum ay khutahum bi arjulihim, langkah kaki mereka. Ini juga disampaikan oleh pakar Quran besar, seorang tabi'in besar, namanya Al-Imam Al-Hasan Basri. Kita kan sudah dengar tuh nama. Bahkan banyak orang Indonesia namanya Hasan Basri. Jadi asal nama itu adalah nama seorang tabi'in besar, pakar tafsir besar, pakar hadis besar dari kota Basrah. Namanya Imam Hasan. Asalnya namanya Hasan bin Yasar. Karena beliau berasal dari Basrah, dikasihlah Al-Imam Al-Hasan, Al-Imam Hasan Al-Basri. Kita punya anak, punya cucu, atau banyak sekali orang di Indonesia, termasuk di Bekasi ini, namanya Hasan Basri. Di sini ada nggak namanya Hasan Basri? Hah? Ada yang Hasan Basri nggak? Hasan Abdullah. Yang Hasan Basri nggak ada. Tapi banyak orang namanya Hasan Basri ya. Ya. Ketum, pernah jadi ketum MUI pusat dulu ya, Kiai Haji Hasan Basri, Profesor Kiai Haji Hasan Basri, Ketua Umum MUI Indonesia di zaman Pak Harto, dan banyak lagi orang namanya Hasan Basri. Padahal ketum MUI Kiai Haji Hasan Basri itu lahirnya bukan di Basra, bukan orang Basra, orang Indonesia. Tapi namanya tetap Hasan Basri, bukan Hasan Depok, Hasan Tegal, Hasan Minang, Hasan Aceh, Cilacap.
Basri. Kok boleh? Ya nggak apa-apa, boleh. Kita ingin membangun satu niat dan kita yakin orang-orang tua kita yang kasih nama itu anak cucunya Hasan Basri jadi soleh, jadi baik seperti seorang tabi'in besar dari kota Basrah namanya Hasan Basri. Dan juga banyak nama-nama, misalnya istri Rasulullah SAW, Maria Qibtiyah, ya? Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Al-Qibtiyah maksudnya itu orang Kopti. Orang Kopti itu orang Mesir. Jadi orang asli Mesir itu disebut apa? Al-Qibti. Kalau di Indonesia kan atau di Inggris kan Kopti. Orang Kopti. Orang Kopti itu orang asli Mesir. Namanya Kopti. Jadi kalau di Arab kan Qibti. Jadi Maria Al-Qibtiyah maksudnya Maria yang berasal dari orang Mesir Kopti. Orang Kopti. Maka sekarang yang detik ini ada satu aliran dalam Kristen namanya Kristen apa? Kristen Kopti. Mereka punya ajaran, punya aliran, punya tradisi tersendiri yang beda dengan Protestan, yang beda dengan Katolik, yang beda dengan Advent. Namanya apa? Kristen Kopti di Mesir. Jadi mereka punya jaringan tersendiri dan punya cara tersendiri di Mesir, Kristen Kopti. Nah, Maria Al-Qibtiyah. Di sini tetap kalau ada yang namanya siapa itu, namanya siapa perempuan? Maria Al-Qibtiyah. Padahal asal dari Cilacap tadi. Atau dari Selawi atau dari mana? Tetap dinamain Al-Qibtiyah, Maria Al-Qibtiyah. Boleh. Balik lagi ke kajian ini. Penjelasan tentang jejak itu adalah ternyata jejak kaki mereka yang dilangkahkan atau tangan yang dilakukan, apakah untuk kebaikan ataukah untuk kemaksiatan. Nah, ini masuk ayat wa adza rohum. Nah, jadi terkait hadis ini ada hadis Rasulullah SAW, ya, riwayat Al-Imam Ahmad dan juga riwayat Al-Imam Muslim. Jadi ketika Rasulullah SAW berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, Rasulullah SAW sebagaimana kita ketahui bikin masjid Nabawi, setelah Masjid Kuba, Masjid Nabawi. Itu aja adanya di tengah-tengah kota. Para sahabat Rasulullah SAW tentu sangat bersemangat untuk beribadah di masjid berjamaah dengan Rasulullah SAW. Nah, tidak semua perkampungan ada di dekat Masjid Nabawi. Ada juga yang di pinggir kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, salah satu kampung yang ada di pinggir kota Madinah itu perkampungan Bani Salimah. Perkampungan Bani Salimah. Nah, karena begitu semangatnya orang-orang dari kabilah Bani Salimah pengen terus beribadah dengan Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Jadi mereka bersepakat satu kampung pengen pindah. Kemana? Ke dekat Masjid Nabawi. Jadi kampungnya mau ditinggalin sudah. Biar dekat dan biar gampang, biar mudah, biar cepat. Kalau sampai Masjid Nabawi cepat kan nanti ya langsung bisa beribadah bersama Rasulullah SAW. Nah, sebelum mereka pindah, keinginan ini sudah sampai kemudian ke telinga Rasulullah SAW. Fabalagha dzalika Rasulullah SAW, sampai kepada Rasulullah SAW. Nabi panggil beberapa orang. Faqala lahum, lalu Nabi bilang kepada mereka, innahu balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid.
Sesungguhnya sampai kepada saya berita bahwasanya kalian itu aku dengar pengen pindah dekat masjid. Kalau mereka menjawab, "Na'am ya Rasulullah, qad aradna dzalika." Benar ya Rasulullah, kami memang pengen itu, pengen pindah maksudnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Ya Bani Salimah, hai Bani Salimah, diyarakum, tetap kamu di rumah kalian masing-masing. Jangan pindah maksudnya. Tuktab adzarukum." Kenapa? Langkah kaki kalian yang jauh itu tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Jangan pindah, nggak usah pindah. Langkah kaki kalian yang jauh itu dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kalian beribadah, misalnya sholat berjamaah bersama aku, maksudnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini satu yang sangat luar biasa tentang ayat ini, ya, dalam kajian para ulama, para pakar tafsir, karena dengan ilmunya para ulama mereka mencatatkan hal-hal yang mulia, termasuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim dan juga hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Karena segala sesuatu, kecilkah, besarkah, yang menurut manusia terlihatkah atau tidak terlihatkah, itu yang dimaksud wa kulla syai'in, semua. Ahsaynahu, akan kami perhitungkan, akan kami rekam, akan kami catat fi imamin mubin. Imam di sini maksudnya adalah di catatan yang mubin. Mubin itu jelas, kokoh, kuat, kagak kena hacker gak? Gak bakal gitu. Nggak akan dihapus dan nggak bakal ada yang bisa menghapus. Kenapa? Ini catatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat kan ada yang ditugaskan mencatat, iya, betul, ya. Tapi yang maha mencatat sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa dong manfaatnya malaikat? Itu buat kesaksian amal perbuatan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini ada satu yang sangat luar biasa tentang kalimat wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, tentang catatan para malaikat. Ada satu hadis Rasulullah SAW dan ini sering juga kita dengar. Hadis ini dicantumkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita udah sering dengar. Ada orang yang pernah membunuh 100 orang, pengen tobat. Dia ke pemuka agama yang satu, ketika dia curhat, pemuka agama ini kan kaget ketika dia baru 99. Kata pemuka agama itu, kamu tuh udah bunuh orang kebanyakan, nggak ada pintu tobat buat kamu, parah kamu. Lalu dia panas loh. Kalau dia panas, dibunuh lagi tuh orang. Nah jadi 100. Dia datang lagi ke pemuka agama yang kedua. Rupanya pemuka agama yang kedua ini bijaksana. Ya, ketika dia curhat, dia sudah melakukan pembunuhan segitu, dia pengen tobat, bisa nggak? Oh tenang, pintu tobat masih ada buat kamu. Ini cerita Rasulullah ya, ini cerita hadis. Kemudian tokoh agama yang bijaksana itu bilang begini, cuman kamu gini ya, kamu pindah, jangan di kampung itu lagi, pindah ke kampung sebelah. Di kampung sebelah itu banyak orang soleh, orang baik. Jadi nanti kamu nggak terkontaminasi lagi. Nah, dia kemudian menuruti arahan dari tokoh ini.
Tapi belum sampai dia ke kampung itu yang baik itu, dia udah mati, Bu. Allah Subhanahu wa taala takdirkan mengirimkan itu 2 malaikat. Satu mencatat kebaikan, satu mencatat keburukan. Kata malaikat yang satu, ini hadis, lagi, ini hadis yang kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan hadis itu sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata malaikat yang satu, fulan min ahli khair. Fulan ini ahli kebaikan. Kata malaikat yang satu yang mencatat keburukan, fulan min ahli syarr. Ini si fulan ahli syarr. Orang yang jelek. Kenapa? Kamu bilang jelek, kata malaikat yang satu, kamu bilang jelek kayak malaikat yang kedua. Kata malaikat yang Allah catat, Allah yang tugaskan untuk mencatat keburukan. Loh, ini dia belum buat apa-apa. Orang berupanya belum sempat berbuat baik. Fatakhasama, akhirnya kedua malaikat ini berdebat. Sampai kemudian faba'atsallahu malakan